Jemaat MDC yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Sekali lagi kami segenap tim penggembalaan MDC Surabaya sungguh-sungguh berdoa untuk jemaat semua, supaya setiap kita dikuatkan Tuhan untuk melewati masa-masa seperti ini. Kami terus berdoa supaya Tuhan menyatakan mujizatnya kepada setiap kita hari-hari ini. Dan saya mau membacakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Biarlah ayat-ayat ini akan menguatkan setiap kita dan inilah doa dari setiap kami tim penggembalaan yang ada. Supaya setiap kita pada saat kita mengalami kekhawatiran, pada saat kita berdoa, Tuhan juga memberikan ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran kita. Mari Bapak Ibu, saat ini kita siapkan hati kita untuk bersyukur melalui nyanyian pujian dan penyembahan. Ikut terlibat bersama-sama, bernyanyi bersama-sama dari rumah. Saya percaya ketika kita menaikkan pujian, hadirat Allah akan menguatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami sangat percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah kebetulan untuk merancangkan segala sesuatu. Kami mau bersyukur di tengah kondisi di mana kami mungkin di dalam kesulitan, kami sulit untuk mengucap syukur. Tapi pada pagi hari ini, pada hari ini, kami mau menetapkan hati kami untuk menaikkan syukur kami bagi Engkau. Engkau Allah sumber segala damai sejahtera itu yang akan menganugerahkan damai sejahtera itu atas kehidupan kami. Terpujilah Engkau, kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, merayakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan besar dalam kehidupan kita. Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia.
ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sungguh ajaib dan besar perbuatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita katakan bersama, besar dan ajaib, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Bagi yang percaya, Kau beri kemenangan. Kini ku datang, naikkan syukur. Yesusku perkasa, Yesusku mulia, Dia Raja segala raja. Besar dan ajaib, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Bagi yang percaya, Kau beri kemenangan. Kini ku datang, naikkan syukur. Yesusku perkasa, Yesusku mulia, Dia Raja segala raja. Sungguh besar dan ajaib perbuatan-Mu Tuhan, tiada terselami oleh pemikiran kami. Tiada terselami pemikiran-Mu, tiada terukur dahsyat kuasa-Mu. Apa yang terlihat mustahil bagiku, itu sangat mungkin di rancangan-Mu. Bagiku Kaulah tiada bandingnya, Tuhanku Yesus. Segalanya bagiku, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Bagi yang percaya, Kau beri kemenangan. Kini ku datang, naikkan syukur. Yesusku perkasa, Yesusku mulia, Dia Raja segala raja. Bersama-sama bertepuk tangan katakan, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Bagi yang percaya, Kau beri kemenangan. Kini ku datang, naikkan syukur. Yesusku perkasa, Yesusku mulia, Dia Raja segala raja. Kau besar Tuhan, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Bagi yang percaya, Kau beri kemenangan. Kini ku datang, naikkan syukur. Yesusku perkasa, Yesusku mulia, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja, segala raja. Hanya nama Yesus Raja di atas segala raja, segala raja. Haleluya,
bersorak-sorai bagi nama Yesus. Amin, 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 amin. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Terima kasih Tuhan. Engkau Raja dan Tuhan atas kehidupan kami. Yes, Lord. Saat ini Tuhan kami mau datang di hadapan-Mu. Berikan kami Tuhan hati yang rindu, yang sungguh-sungguh ingin bersekutu Thank dengan-Mu. you Lord Jesus. Kami tidak mau hanya karena perbatasan-perbatasan yang ada di lingkungan dan sekitar kami membuat kami semakin jauh dari-Mu. Tetapi Tuhan Allah Roh Kudus, Kau urapi setiap kami, urapi hati kami, urapi kami Tuhan, berikan kami kekuatan untuk dapat Tuhan bersekutu dengan Tuhan. Amin. Hati kami sungguh rindu Tuhan untuk dalam hadirat Tuhan. Yes. Urapi kami ya Bapa, mengalir dalam kehidupan kami ya Allah Roh Kudus. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall on me now. I need you, I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Holy Spirit,
You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Worship you, Lord. Worship you. Bersama dengan pemazmur, bersama-sama kami berkata, Tuhan, singkapkanlah mata kami untuk bisa menyaksikan keajaiban-keajaiban-Mu. Di tengah situasi yang kami tidak tahu kapan berakhir, apakah itu kesesakan yang harus kami hadapi, apakah itu ketakutan yang harus kami hadapi. Dan ini kami mau bersama-sama berkata, singkapkanlah keajaiban-Mu di tengah-tengah kami. Berdoa membawa setiap jemaat-Mu dimanapun berada, apapun yang dihadapi hari-hari ini Tuhan. Keajaiban-Mu terjadi, keajaiban-Mu terjadi, dan kami masih percaya keajaiban-Mu itu terjadi Tuhan. Ayo berdoa keterbatasan cara untuk kami bisa berkumpul bersama, bisa beribadah. Dan kami tetap percaya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami, dimanapun kami berada. Ketika kami bersama-sama mengikuti ibadah secara online, kami percaya hadirat-Mu bekerja, hadirat-Mu bekerja. Menyatakan keajaiban-Mu. Dan kami percaya ketika ibadah ini berlangsung Tuhan, keajaiban-Mu sedang terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih buat keajaiban-Mu. Dan juga berdoa untuk pemerintah kami yang sedang berupaya sedemikian rupa untuk memutus rantai penyebaran virus ini Tuhan. Kami percaya hikmat-Mu turun atas pemerintahan kami, baik yang di pusat maupun di daerah-daerah. Dan juga berdoa Tuhan ada kesadaran dalam diri masyarakat yang ada, untuk kami bersama-sama ambil bagian, sehingga kami bisa mengakhiri bersama-sama virus ini. Kami percaya Tuhan kuasa firman-Mu itu bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya kuasa firman-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Itu sebabnya dimanapun kami berada, berikan dalam diri kami masing-masing kehausan dan kelaparan akan firman-Mu. Kami percaya kuasa firman-Mu bekerja. Ketika firman-Mu disampaikan, kami bisa menyaksikan kemenangan terjadi. Ketika firman-Mu disampaikan, kami bisa menyaksikan kesembuhan terjadi. Ketika firman-Mu disampaikan, kami bisa melihat dan kelepasan terjadi dan kemenangan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa ajaib dan dahsyat perbuatan-Mu. Menyadari sepenuhnya kami tidak bisa memahaminya, tapi kami percaya segala sesuatu Kau izinkan terjadi, membawa kami untuk semakin mengenal Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau Raja di atas segala raja. Ajaib dan dahsyat segala perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sampaikan kebenaran-Mu melalui hamba-Mu. Berdoa Engkau mengurapi hamba-Mu. Kuasa-Mu bekerja. Keajaiban terjadi. Bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu, kami bersatu bersama-sama mengucap syukur. Dan kami berkata, Engkau ajaib, Engkau ajaib. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau
besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau besar Tuhan, ajaib Kau besar Tuhan. Tuhan, Kau ajaib Amin. Tuhan, dahsyat perbuatanmu, Amin. ajaib perbuatanmu, Yes, terpujilah amin. Kau Amin. Allah yang Amin. besar. Thank you Haleluya. Jesus, thank you. Kami berikan segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagimu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama- kami mengucap syukur. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat semua yang saya kasihi dimanapun saudara berada, kita bertemu lagi dalam live streaming dan pada saat ini kita akan membahas hal-hal yang mungkin kelihatannya sederhana tapi yang menjadi perenungan saya hari-hari ini, hal-hal yang penting untuk kita lakukan pada waktu kita menghadapi krisis. Kita mungkin di lockdown di rumah, kita bisa aktivitas kita mungkin berkurang, tapi bukan berarti kehidupan kita itu tidak akan berkembang. Saudara. Banyak orang kehidupannya menjadi mengecil, kehidupannya tidak berkembang hanya karena kita tidak bisa mobile, kita nggak bisa, mobilitas kita terbatas dan lain sebagainya. Tapi tips apa yang bisa menambah kerohanian kita sehingga kita bisa semakin justru bertambah-tambah atau semakin hidup kita semakin berkualitas, berkembang justru dalam menghadapi krisis semacam ini. Saudara, satu yang perlu kita sadari bahwa krisis semacam ini kita tidak tahu kapan itu berakhir dan kalau itu pun berakhir maka akan terjadi krisis-krisis yang lain yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Itulah sebabnya kita harus berdoa dan berjaga-jaga dan kita harus siap sedia dalam menghadapi segala macam kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, orang yang tidak berjaga-jaga akan kekurangan, akan mengalami kehilangan, banyak kehilangan. Tetapi kalau orang yang berjaga-jaga, justru dia yang akan mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Ada beberapa tips yang saya akan sharingkan dalam kita menghadapi krisis ini, nanti secara sederhana, tapi saya ingin ingatkan saudara, kita ini dipanggil untuk bukan lari dari krisis. Kita dipanggil itu untuk menghadapi krisis. Kalau kita lari dari masalah, lari dari kenyataan, lari dari krisis, kita tidak akan mengalami kemenangan dan hidup kita akan semakin lama semakin bukan berkembang, tapi sebaliknya hidup kita akan semakin merosot. Dan justru mujizat itu akan terjadi pada waktu kita mempunyai keberanian untuk bisa menghadapi krisis ini bersama-sama dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Mr. Scott Peck dalam bukunya The Road Less Traveled, life is difficult. Dalam bab pertama, kalimat pertama, dia sudah mengatakan hidup ini sulit. Hidup ini penuh tantangan. Nah, kalau kita ini berandai-andai mengatakan bahwa hidup ini sebenarnya harus gampang, justru kita tidak akan mengalami kemenangan. Tapi justru pada waktu kita menerima kenyataan, realita bahwa hidup ini tidak gampang dan penuh tantangan, justru kemungkinan kemenangan itu akan bertambah besar dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi krisis pada hari-hari yang tidak gampang ini? Yang pertama, dalam pemikiran saya ya adalah hal yang tepat atau waktu yang tepat untuk kita mengevaluasi diri kita. Pada waktu krisis terjadi kita seringkali menilai keadaan kita,
menilai kehidupan orang lain. Kita menilai hal-hal yang di luar kita. Tetapi saudara, pada waktu kita mungkin lockdown di rumah, kalau kita menghadapi krisis semacam ini, ada baiknya kita mengevaluasi hidup kita. Bagaimana kehidupan kita ini? Seringkali kita itu salah menilai kehidupan kita. Mungkin hidup kita ini sudah luar biasa, tetapi pada hakikatnya hidup kita ini masih biasa-biasa. Dengan adanya media sosial ini, kita cenderung untuk memunculkan sisi wow daripada kehidupan kita. Sisi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi kita sendiri, kita tahu bahwa kita masih punya kelemahan. Kita melalui Instagram, melalui Facebook, dan lain sebagainya, yang kita tonjolkan itu supaya orang lain berpikir bahwa kehidupan kita luar biasa. Orang lain bisa melihat, wow, luar biasa hidup kita. Tapi pada waktu yang sama, sebetulnya kehidupan kita itu terlalu biasa-biasa. Banyak pimpinan perusahaan yang mengeluh pada waktu cari pegawai, ya, lamarannya banyak, tetapi setelah diinterview mereka tidak se-qualified yang sebenarnya. Kenapa? Karena mereka menilai diri mereka lebih. Dengan evaluasi diri ini kita bisa menilai diri kita seobjektif mungkin. Kita menemukan diri kita di level yang sebenarnya. Ini penting sekali. Kalau kita tidak bisa menemukan diri kita di level yang sebenarnya, kita nggak bisa meningkatkan hidup kita. Ya, dalam dunia olahraga, itu pun bisa terjadi kalau orang itu menganggap dirinya hebat, nah bagaimana dia bisa jadi juara? Dia harus tahu kekurangannya apa, dengan latihan yang keras, dia menutupi kekurangan itu, baru dia bisa menjadi seorang juara. Orang yang tidak bisa menilai dirinya secara objektif, orang itu tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Karena orang itu merasa paling hebat dan tidak ada kelemahan. Tanpa bisa mengenal diri kita secara objektif, maka sebuah relasi itu tidak akan bisa mempunyai relasi yang berkualitas. Karena dalam relasi yang kuat itu selalu ada take and give. Ada tarik ulurnya juga, di mana kelebihan orang lain menutupi kekurangan kita dan kelebihan kita menutupi kekurangan orang lain. Dan pada waktu kita tidak bisa menilai diri kita secara objektif, kita tidak kelihatan tentang kekurangan-kekurangan kita, maka kita anggap bahwa diri kita lebih baik terus, maka kelebihan orang lain tidak bisa menutup kekurangan kita dan relasi yang terbina itu menjadi timpang, menjadi berat sebelah, dan relasi itu menjadi satu relasi yang rapuh dan tidak kuat. Justru pada waktu kita bisa melihat bahwa kelemahan-kelemahan kita, maka kelebihan orang lain itu bisa menyempurnakan kita, melengkapi kita, dan kita bisa berelasi dengan banyak orang, dan relasi kita dengan orang lain itu justru menyempurnakan dan menguatkan relationship kita dengan orang lain. Saudara, banyak kegunaan untuk bisa melihat diri kita secara objektif. Siapakah dirimu? Kita seringkali menilai diri kita terlalu hebat. Tapi Alkitab firman Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, ujilah dirimu sendiri apakah engkau tetap tegak dalam iman. Ujilah dirimu sendiri. Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin bahwa akan dirimu? Saudara, Alkitab ini sudah jelas-jelas menyuruh kita untuk menguji diri kita sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Ada seorang yang mengatakan bahwa menghadapi krisis ini, dia tidak menyangka bahwa dia bisa terintimidasi dengan ketakutan yang sangat. Dan dia katakan, Pak Andreas, saya sudah menjadi orang Kristen sudah cukup lama, tapi dengan adanya krisis seperti ini, saya pikir saya akan kuat, tapi ada masa-masa di mana saya terintimidasi sampai, bukan berarti tidak hati-hati, hati-hati penting, tapi jangan sampai kita paranoid atau ketakutan yang sangat sekali, sehingga akhirnya kita kehilangan kepercayaan kita. Dan orang itu mengatakan bahwa saya tidak menyangka bahwa saya bisa tertekan, saya bisa stres
dengan semua berita yang ada di sekitar saya, padahal saya ini kan seharusnya kalau punya Tuhan itu kan saya nggak perlu khawatir. Walaupun saya tidak boleh hidup gegabah. Ya, kadang-kadang kalau tidak kita menguji diri kita sendiri, kita tidak akan tetap tegak dalam iman kita. Ya, dalam masa krisis ini adalah baik untuk kita mengevaluasi diri sendiri. Jangan evaluasi orang lain, jangan evaluasi yang lain, tapi evaluasilah diri saudara sendiri dan temukan diri saudara pada level yang sesungguhnya. Temukan diri saudara dalam keadaan yang sesungguhnya. Temukan diri saudara seobjektif mungkin. Bagaimana karakter saudara? Kelemahan-kelemahan saudara itu apa? Dan pada waktu engkau menemukan kelemahanmu, berusahalah untuk bisa menutup kelemahan-kelemahan itu dengan sikap yang lebih bertanggung jawab. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Oral Roberts mengatakan attack your leg. Ya, kita mempunyai kelemahan itu tidak masalah, tapi apa yang harus kita lakukan kepada kelemahan kita? Attack your leg, artinya kita harus menyerang, kita harus memperbaiki kelemahan kita. Nah itulah yang terjadi. Sehingga pada waktu setelah krisis berlalu, we become a better person karena self-evaluation. Orang yang tidak pernah mengevaluasi dirinya tidak akan pernah menjadi orang yang lebih baik. Tidak mungkin. Yang kedua adalah dalam waktu krisis seperti ini adalah waktu yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya sharing tentang pentingnya persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak akan menjadi seseorang yang mempunyai kerohanian yang kuat kalau kita tidak dekat dengan Tuhan kita. Kalau kita tidak mengisi kerohanian kita. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang mengatakan, wah kalau hari Minggu saya bisa mendengarkan khotbah dari berbagai macam gereja, sampai 10 gereja. Saya bisa jalan-jalan melalui live streaming. Ya kedengarannya sih luar biasa sih, karena ini memang zamannya internet dan zamannya live streaming. Saudara. Tetapi dalam hati kecil saya merasa kasihan kepada orang ini. Kalau kita hanya bisa mengisi kerohanian kita dari orang lain, khotbah orang lain. Bukan berarti khotbah itu tidak penting, tapi yang paling penting kalau kita menjadi orang yang kuat rohani kita harus bisa memberi makan kerohanian kita sendiri. Kita harus mampu merenungkan firman Tuhan dan kemudian mendapatkan kebenaran dari firman Tuhan, mengaplikasikan dalam kehidupan kita, akhirnya menjadi pengalaman kehidupan kita, men-sharingkan pengalaman itu kepada orang lain dan mengajarkan kepada orang lain. Nah, semua proses ini membuat kita menjadi orang Kristen yang bertambah solid, bertambah kuat. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, kalau kita punya HP itu baterainya bisa habis. Dan kita biasanya kalau sudah habis ya tentunya kita charge. Kita charge HP itu menentukan kekuatan baterai dari HP itu. Semakin lama kita charge, semakin kuat baterainya. Nah kalau kita charge-nya sebentar, maka kekuatan baterai itu juga akan sebentar juga. Dan itu mempunyai korelasi yang langsung aja. Di-charge sebentar, kekuatannya sebentar. Di-charge agak lama, kekuatannya juga akan lama. Nah demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita. Seberapa lama kita meluangkan waktu bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu kita charge kehidupan kerohanian kita. Dan semakin kita mempunyai waktu teduh bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan berbicara melalui firman-Nya, kita lakukan, kita renungkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita ambil itu ayat-ayat firman Tuhan menjadikan nilai-nilai yang kuat dalam kehidupan kita. Dan kita akhirnya diperkaya dengan pengalaman-pengalaman rohani dan kehidupan kita menjadi kuat. Inilah, mendekat kepada Tuhan itu menjadi sesuatu yang menjadi akar. Saya akan bacakan ayatnya Yakobus 4 ayat yang ke-8. Yakobus 4 ayat yang ke-8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu.
Jadi Tuhan berjanji ya, pada waktu kita ada usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan juga akan mendekat kepada kita. Dan pada waktu kita bersama-sama dengan Tuhan dalam persekutuan yang erat, Alkitab akan bersama-sama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang hebat, yang besar. Saudara, bukan karena kekuatan kita, tapi Tuhan yang akan memberikan kekuatan kita untuk menghadapi semua krisis dan permasalahan dalam kehidupan kita. Kekuatan kita bukan tergantung dari pengalaman kita, kekuatan kita bukan tergantung dari kejeniusan kita, tapi seberapa jauh kita mengisi kerohanian kita dengan firman Tuhan dan seberapa dekat persekutuan kita bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, kalau ada dua anjing bertengkar, anjing hitam dan anjing putih bertengkar, pertanyaannya siapa yang menang? Anjing hitam atau anjing putih? Ada orang yang menjawab anjing putih. Katanya karena seringkali anjing putih, warna putih itu digambarkan untuk sesuatu yang suci, yang kudus. Ya, itu kalau dirohanikan. Tetapi kenyataannya mana yang menang, anjing hitam atau anjing putih? Kalau mereka bertengkar, ya tentunya yang diberi makan lebih banyak, akan lebih kuat, itu yang akan lebih menang. Kalau yang diberi makan lebih banyak anjing hitamnya, ya anjing hitamnya yang akan lebih menang. Saudara, antara kerohanian dan keduniawian, mana yang akan lebih menang dalam kehidupan kita? Ya, seberapa banyak engkau mengisi kerohanian saudara, itu yang menentukan. Jika engkau mengisi kerohanianmu dengan firman Tuhan, lebih banyak, maka engkau akan menjadi orang yang lebih rohani dan bisa mengalahkan hal-hal yang duniawi dalam kehidupan kita. Jadi waktu krisis adalah waktu yang tepat untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, waktu krisis ini adalah waktu yang tepat untuk kita hidup dalam kerendahan hati. Waktu krisis ini adalah waktu yang tepat untuk kita hidup dalam kerendahan hati. Hati-hati dengan kesombongan. Dalam waktu-waktu krisis seperti ini, apa yang bisa kita banggakan dalam kehidupan kita? Banyak hal yang dulu kita bangga-banggakan, yang kita sombong-sombongkan. Semuanya tidak ada artinya. Bahkan Alkitab mengatakan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6, Yakobus 4 ayat yang ke-6, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Hati-hati dengan kesombongan kita. Justru di waktu-waktu krisis ini, jangan sampai kesombongan kita yang akan menjatuhkan kita. Justru seringkali kalau kita hidup dalam kesombongan, dalam waktu krisis itu dipakai Tuhan untuk menjatuhkan orang-orang yang congkak. Tapi untuk orang yang rendah hati, waktu-waktu krisis dipakai Tuhan untuk memurnikan orang-orang yang rendah hati, mempersiapkan mereka untuk diangkat menjadi orang-orang yang luar biasa. Saudara, belajarlah untuk hidup dalam kerendahan hati. Dan jangan mencari cara untuk menonjolkan diri, memegahkan diri. Belajarlah untuk hidup semakin rendah hati. Dan bagaimana kita bisa hidup dalam kerendahan hati? Menyadari bahwa segala yang kita miliki itu adalah milik Tuhan, pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Itu cara yang paling mudah untuk supaya kita bisa hidup dalam kerendahan hati. Rendah hati bukan berarti rendah diri dan berusaha merendahkan diri kita, tidak. Tetapi menyadari bahwa apa saja yang kita nikmati hari-hari ini, semua berkat yang bisa kita rasakan sampai pada hari ini, tidak ada yang bukan pemberian Tuhan. Semuanya adalah pemberian Tuhan. Dari situ kita tidak ada kata lain yang bisa kita panjatkan kepada Tuhan kecuali bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, apa yang bisa aku ambil untuk diriku kalau tidak dianugerahkan dari surga? Dari situlah semakin kita menyadari hal seperti itu, semakin kita lebih mudah untuk hidup dalam kerendahan hati. Kalau kita mengalami mujizat pun, kalau bukan Tuhan yang melakukannya, aku tidak bisa mengalami hal seperti itu. Kalau kita
bisnis dan kemudian kita mendapat keuntungan yang besar. Ada juga bisnis yang diberkati oleh Tuhan justru pada waktu krisis, ada juga. Kita akan mengatakan kalau bukan Tuhan yang membuka jalan, tidak akan bisa bisnisku seperti ini. Semuanya dikaitkan dengan Tuhan. Saudara, kalau kita mau hidup rendah hati, kita harus belajar mengkaitkan segalanya, sesuatu itu kepada Tuhan. Bahwa semua itu dari Dia, oleh Dia, dan untuk kemuliaannya. Dan kalau itu kita bisa lakukan itu, maka kita akan tetap hidup pada jalan yang aman, yaitu jalan kerendahan hati. Kita akan aman. Waktu krisis adalah waktu penyucian untuk orang yang rendah hati. Waktu krisis adalah waktu pemurnian dan persiapan supaya dia bisa diangkat ke level yang lebih tinggi bagi orang yang rendah hati. Tapi bagi orang yang sombong, waktu krisis adalah menjadi waktu hukuman bagi orang yang sombong. Waktu di mana dia bisa jatuh karena kesombongannya. Yang keempat, waktu krisis ini adalah kesempatan yang terbaik untuk memperhatikan orang lain. Saudara, seringkali dalam waktu krisis ini kita cenderung untuk menjadi orang yang egois. Tetapi saudara, kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita diberkati untuk jadi berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, Filipi 2 ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini terang dunia dan garam dunia? Ada pepatah yang mengatakan begini, tidak ada orang yang tidak berguna kalau dia bisa meringankan beban orang lain. Ada pepatah yang mengatakan, saya ulangi, tidak ada orang yang tidak berguna kalau orang itu dapat bisa meringankan beban orang lain. Orang itu pasti ada gunanya. Selama kita hidup ini dan selama kita ini bisa meringankan beban orang lain, maka kita ini hidup kita masih berguna. Dan bisa Tuhan pakai untuk jadi berkat bagi orang lain. Jadi saudara, jangan kita itu memikirkan diri sendiri. Tapi justru kita menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Ada pepatah juga yang mengatakan kebaikan itu kalau disimpan tidak ada rasanya. Justru pada waktu kebaikan itu di-sharingkan, ditunjukkan kepada orang lain bahwa itu ada manis rasanya. Dan orang lain bisa mengecapnya dan memuliakan Bapa yang di surga. Bukankah firman Tuhan mengatakan hendaklah kebaikan hatimu nyata di depan semua orang supaya mereka bisa memuliakan Bapamu yang di surga. Pertanyaannya, apakah yang saudara pernah lakukan pada hari-hari terakhir ini untuk orang lain? Kita memikirkan diri kita sendiri, oke. Tapi belajarlah apa yang bisa aku lakukan untuk meringankan beban orang lain. Banyak orang susah di sekitar kita, banyak sekali. Ya. Apakah kita doakan mereka? Apakah kita berikan makanan kepada mereka? Mari kita jadikan hidup kita itu berkat bagi orang lain. Dan sukacita yang luar biasa. Saudara, kalau mau saudara ingin mengalami sukacita yang luar biasa, bukan hanya menerima berkat, karena terlebih berkat memberi daripada menerima, kata firman Tuhan demikian. Saudara. Tapi kalau kita ingin mengalami sukacita yang maksimal dalam kehidupan kita, not only by getting, bukan karena hanya cuma mendapatkan, tetapi pada waktu kita memberikan kepada orang lain. Jadi belajarlah, ambillah kesempatan waktu krisis ini, karena pada waktu krisis banyak orang susah. Berikan kata-kata yang positif, doa saudara untuk mereka, pengorbanan saudara, waktu saudara. Kalau saudara diberkati dengan kepandaian, lakukan sesuatu untuk bisa mengangkat mereka yang jatuh. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, ya waktu krisis ini adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan diri untuk zaman yang baru yang ada di hadapan kita. Krisis ini akan membawa perubahan, pasti. Ada orang yang mengatakan yang biasanya tidak pernah pakai masker, orang setelah ini akan mempunyai habit atau kebiasaan pakai masker dan lain sebagainya. Tapi ada
katanya ada normal yang baru. Ada gaya hidup yang berbeda. Ya, yang tadinya komunikasinya biasa, tapi sekarang komunikasinya lebih dengan media sosial dan lain sebagainya. Kita harus mempelajari hal-hal yang baru. Nah, dalam zaman yang baru atau dalam masa yang akan datang yang akan banyak perubahan ini, apakah kita sudah siap? Apakah jiwa kita itu mulai berkembang dan memiliki satu keberanian untuk menyiapkan diri kita untuk menghadapi zaman yang baru ini? Ya, jangan sampai masa krisis ini membuat hati kita ciut. Sekali lagi yang tadi saya katakan membuat hidup kita tidak berkembang. Tapi justru kita persiapkan supaya hidup kita itu lebih bisa berkembang dan hidup kita itu bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang lagi. Dan kemenangan itu lebih banyak yang bisa kita lakukan karena persiapan mulai sekarang. Ya saya pun harus belajar banyak dalam ini. Saya belajar juga. Saya juga recording, juga belajar dalam bahasa Inggris. Supaya apa yang saya sampaikan dalam bahasa Inggris bukan hanya memberkati orang-orang di Indonesia saja, tapi di belahan dunia yang lain. Walaupun usia sudah mulai tua, dan banyak kata-kata bahasa Inggris yang sudah mulai luntur dalam benak saya belajar kembali, mengembangkan diri, mengembangkan kapasitas supaya bisa sharing dalam bahasa Inggris, siapa tahu itu bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tidak sempurna, tidak masalah, tapi kita melangkah, kita keluar dari comfort zone kita untuk bisa mengembangkan diri kita. Tidak peduli saudara umur berapa, saudara jangan sampai terjebak dengan comfort zone sehingga kehidupan kita menciut. Kembangkan hidup kita. Dan supaya setelah krisis ini berlangsung, maka kehidupan kita semakin berkembang, semakin luar biasa, semakin bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Jadi ada 5 hal yang sangat sederhana ini. Waktu krisis adalah waktu yang terbaik untuk evaluasi diri. Waktu krisis adalah waktu yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Waktu krisis adalah waktu yang terbaik untuk hidup dalam kerendahan hati. Jangan hidup dalam kesombongan. Ya. 4, waktu krisis adalah waktu yang terbaik untuk bisa kita meringankan beban orang lain, menjadikan hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Dan yang kelima adalah waktu krisis adalah waktu persiapan. Kita lockdown di rumah, kita persiapkan hidup kita supaya ada perkembangan. Wawasan kita bertumbuh, skill kita bertambah juga, menyiapkan diri untuk menghadapi zaman baru yang ada di hadapan kita. Jadi jangan pernah terintimidasi dengan waktu krisis ini. Jangan pernah mengeluh. Bersyukurlah. Kembangkan hidup saudara. Dimanapun saudara berada. Belajarlah. Jadilah kuat. Jadikan diri saudara menjadi orang yang lebih baik. Tuhan akan memberkati saudara. Belajarlah firman Tuhan sebanyak mungkin. Dan biarlah firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan kita semuanya. Dan mari kita tetap maju di dalam Tuhan. Dan dengan bermodalkan hal-hal yang sederhana ini, saya percaya bahwa justru kita akan mengalami keajaiban. Tuhan belum pensiun untuk berbuat mujizat, dan Tuhan lihat pergumulan saudara masing-masing, dan ayo kita maju, dan Tuhan akan memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya Engkau memeteraikan firman Tuhan ini, dan biarlah kami itu menjadi orang-orang yang tahu bagaimana mengevaluasi diri kami, mendekatkan diri kepada Tuhan, hidup dalam kerendahan hati, belajar untuk meringankan beban orang lain, dan menyiapkan diri untuk perubahan zaman. Karena kami tahu bahwa kami hidup dalam masa-masa transisi dan ada hal-hal baru yang akan terjadi. Jadikan kami seperti Rasul Paulus yang mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan biarlah Tuhan hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus.
dengan pergumulan yang mereka harus hadapi Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan Yesus. Biarlah waktu krisis ini justru menempa kami semuanya. Dan kami percaya kami akan menjadi lebih baik, manusia yang lebih baik. Dan kami percaya iman kami kepadamu akan jadi lebih kuat. Tuntunlah hidup kami Tuhan. Jagailah hidup kami. Lindungilah seluruh umatmu dari terinfeksi dari virus ini Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Engkau yang menjagai kami Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri dengan doa, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, mari tetap terlibat dalam konteks masing-masing ya, melalui aplikasi sosial yang ada, dan sediakan waktu untuk berdoa bersama dengan rekan-rekan lain melalui aplikasi-aplikasi tersebut ya. Gunakan waktu untuk saling mendoakan dan juga menguatkan satu dengan yang lain. Jaga kesehatan pribadi saudara, jasmani dan rohani. Nah, hal yang kedua, saudara ikuti setiap info terkini melalui akun Instagram @mdc.surabaya. Dan ikuti terus Words for Today, renungan singkat di akun Instagram dan YouTube @mdc Surabaya. Yang ketiga, kami mengundang Bapak Ibu jemaat terkasih untuk ikut doa pagi setiap Sabtu ya. Perhatikan setiap Sabtu jam 6 dan 7 pagi melalui aplikasi Zoom, saudara. Informasi detail dapat diperoleh di akun Instagram @mdc.surabaya. Yang keempat, Bapak Ibu jemaat dapat memberikan persembahan melalui rekening yang tersedia atau dengan scan QR Code di akhir tayangan ibadah ini ya. Nah, saudara, doa berkat, mari kita doa berkat. Saudara, Tuhan sekali lagi kami bersyukur karena Engkau Allah yang terus bekerja, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan dalam situasi yang paling sulit, lembah kelam, ketika kami terpuruk sekalipun, Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Tuhan, Engkau gembala yang baik, Engkau menuntun kami ke air yang tenang, Engkau menyegarkan jiwa kami, dan Engkau memberikan makanan kepada kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat dikasih Tuhan, sekarang terimalah berkat, kiranya berkat sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat jasmani dan rohani, kesehatan dan kekuatan Tuhan limpahkan kepada kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.